saya akan menjelaskan tentang filosofi gunungan atau kayon yang digunakan Abah untuk wayang santri. Jadi ini memang gunungan khusus yang dipakai Abah Antus untuk menggunakan wayang santri. Sampai sekarang juga saya tetap menggunakannya. Ini bentuknya seperti ini. Ada 3 buah bagian utama. Yang pertama masjid, bentuk bangunan masjid. Kemudian ada 9 bintang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juga ada bagian bumi. Yang pertama, bagian masjid. Masjid ini perlambang tempat ibadah manusia. Jadi di masjid ini Abah ingin mengajak untuk masyarakat terus bisa melakukan ibadah sholat pada khususnya, selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Perlambangnya masjid seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah 9 bintang. 9 di sini Abah ambil dari Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan ada filosofi di bagian-bagian bintangnya. Ini kan ada 9. Yang pertama, bintang yang paling besar, 1 bintang yang paling besar, yang ini. Ya, ini wujud dari kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bintang 4 sebelah kanan, ini adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini menunjukkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian 4 bintang lainnya merujuk ke imam besar yang menjadi mazhab kita saat ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Ada 4 imam. Bagian berikutnya adalah bumi. Bumi inilah tempat kita untuk melakukan amal ibadah, amal jariah. Dan di bumi ini kita berasal, dan di bumi ini kita akan kembali. Kita terlahir di bumi ini, dan kita akan kembali dimakamkan di tanah bumi ini. Wujud perlambang. Kemudian ada tali. Tali di sini adalah sebuah pengikat bahwa antara duniawi dan ukhrawi itu menjadi satu bagian di dalam hidup manusia, yang dimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai contoh terbaik, uswatun hasanah, diimbangi oleh perkembangan-perkembangan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan dijaga amaliyahnya oleh para imam kami, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Kemudian di bawahnya ada tulisan Arab Nahdlatul Ulama. Ini sebuah organisasi yang memang concern dan ikut mengurusi antara kebudayaan dan agama. Dalam suatu makalah itu ada yang makalah masyhur di kalangan Nahdlatul Ulama, Al-Muhafadatu alal Qadimus Sholih Al-Ahdu bil Jadidil Aslah. Maksudnya apa? Di dalam makalah itu tafsirnya seperti ini kurang lebih. Jadi mengakomodir yang lama yang baik dan menerima yang baru yang baik pula. Jadi kenapa agama dan budaya bisa diterima di masyarakat? Itu adalah salah satu amaliyah dari Nahdlatul Ulama. Nah, Abah abadikan di dalam kayon wayang santri ini. Nah, wayang santri adalah produk Abah Antus yang sangat luar biasa, sangat fenomenal, diakui banyak orang dan diapresiasi oleh banyak ulama. Karena saya waktu itu ada pengalaman, teman-teman. Suatu ketika Abah Antus meninggal, ada salah satu orang yang DM saya di Instagram saya @haryosusilo. Di situ dia mengatakan, "Mas Haryo, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah Antus.
Saya menanyakan kepada orang itu, kenapa mas? Jenengan pernah dibantu Abantus? Oh bukan mas. Terus beliau menjelaskan kepada saya itu anak yang paling sulit mas, disuruh sholat. Orang tua saya nyuruh sholat, saya nggak mau. Guru saya nyuruh saya sholat nggak mau. Bahkan saya dipanggilkan kiai untuk sholat, saya nggak mau mas. Tapi ketika saya nonton wayang santri, kemudian sholat itu dijelaskan oleh Lupit dan Selenteng, saya jadi mau sholat mas. Nah, pendekatan-pendekatan budaya ini yang Abah Entus representasikan di dalam wayang santri, yang ternyata alhamdulillah diterima oleh masyarakat banyak. Dan wayang santri itu penontonnya dari anak kecil sampai orang tua itu nonton wayang santri semua, karena diselipi humor dan lain sebagainya. Itulah keberhasilan Abah Entus di wayang santri. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan jejak beliau. Saya bilang saya bukan pengganti Abah Entus, karena Abah Entus tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun.